Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faria dengan NIM 14245582 dari kelas CKM semester 1. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dasar kesehatan reproduksi, yaitu mengenai stage of menopause, estrogen hormone levels, dan testosterone level with age. Saya akan menjelaskan mengenai stage of menopause. Pada usia 0 sampai 35 sampai 45 kurang lebihnya disebutnya premenopause, yaitu lebih sedikit menghasilkan estrogen. Siklus menstruasi masih relatif teratur. Pada usia 45 sampai 51 kurang lebih disebut perimenopause, yaitu siklus menstruasi tidak teratur, keringat dalam. Lalu ada perubahan pada suasana hati, pada masalah tidur, dan vagina mulai kering. Lalu dari usia 51 sampai usia lanjut disebutnya menopause. Tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun, produksi estrogen oleh ovarium berhenti. Lalu ada postmenopause, yaitu periode setelah menopause, yaitu estrogen yang bahkan menghilang seiring berjalannya waktu. Gejala seperti vagina kering dan osteoporosis mungkin terus berlanjut. Premenopause sama perimenopause dari usia 0 sampai 45 disebut last regular period. Dari 51 sampai egg disebut last period. Pada usia 51 sampai egg yaitu permanent of period. Kalau dari 0 sampai 35 disebutnya normal productive life. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estrogen hormone levels. Pada usia 20 tahun sampai 30 tahun usia awal produksi. Awal ini tingkat estrogen umumnya berada di level tertinggi. Ini ditunjukkan oleh warna merah yang hampir seluruh tubuh sosok perempuan. Estrogen pada usia ini mendukung perkembangan seksual sekunder, siklus menstruasi yang teratur, dan kesehatan tulang. Pada usia 20 tahun estrogennya masih sebahu. Lalu pada usia 30 tahun estrogennya mulai naik pada leher. Pada usia 35 sampai 40 tahun, mulai dari usia ini produksi estrogen secara alami mulai menurun. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya warna merah pada bagian tubuh bawah. Bisa dilihat pada usia 35 tahun estrogennya sangat penuh. Lalu pada usia 40 tahun, pada usia 50 tahun, usia ini mendadakan menopause, di mana ovarium berhenti menghasilkan sel telur dan produksi estrogen mulai drastis. Estrogennya juga mulai mengurang, yaitu bisa dibilang di badan sepinggang, kalau di tangan udah sampai siku-siku. Pada usia 60 tahun sampai usia 80 tahun, usia ini setelah menopause tingkat estrogen menurun. Pada usia 60 tahun estrogennya udah mulai di lutut. Lalu pada usia 70 tahun estrogennya mulai di mata kaki. Lalu pada usia 80 tahun estrogennya mulai menurun ke bawah di telapak kaki. Dari usia 20 tahun sampai 35 tahun disebut estrogen level. Dari usia 50 tahun sampai usia 80 tahun disebut estrogen deficiency. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai testosterone level with age. Pada usia 20 tahun sampai 30 tahun, tingkat testosteron umumnya berada pada level tertinggi. Perkembangan seksual sekunder pada masa ini, ototnya dan libido sangat tinggi. Bisa dilihat testosteron pada usia 20 tahun sangat penuh. Pada usia 30 tahun testosteronnya mulai berada di atas leher. Pada usia 40 sampai 50 tahun, mulai dari usia ini
produksi testosteron secara alami menurun. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya warna biru pada bagian tubuh. Penurunannya, testosteron pada usia ini masih dalam batas normal dan menimbulkan gejala yang signifikan. Pada usia 40 tahun, testosteronnya mulai di bawah bahu. Pada usia 50 tahun, testosteronnya mulai menurun di bawah bahu. Pada usia 60-80 tahun, mulai penurunan testosteron semakin cepat. Pada usia ini, penurunan testosteron dapat menyebabkan berbagai gejala seperti penurunan libido, disfungsi ereksi, kelelahan, dan penurunan massa otot. Pada usia 60 tahun, testosteronnya mulai turun ke bawah, yaitu di sekitaran pantat dan di pergelangan tangan. Pada usia 70 tahun, mulai turun ke bawah lagi, yaitu di lutut. Pada usia 80 tahun, mulai ke bawah lagi, yaitu sekitaran di mata kaki sampai ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan atau penjelasan yang kurang berkenan, karena saya masih belajar. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.